السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده حمد الشاكرين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي العظيم محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد أيها الكرام معاشر المسلمين رحمكم الله، أوصيكم مبتدئا بنفسي المقصرة بتقوى الله، وقد فاز المتقون. قال تعالى آمرا تقواه وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. إخوة الإيمان جماعة مسجid Al-Ma'mur rahimakumullah. Alhamdulillah, mari kita dahulukan bersyukur. Siang hari ini kita sehat, diberi izin oleh Allah untuk datang sekali lagi ke Masjid Al-Ma'mur untuk menunaikan ibadah Jum'ah. Hadhihi ibadah azimah, hadhihi ibadah ta'limiyah. Ibadah Jumat itu sangat istimewa, sangat tinggi nilainya, karena merupakan ibadah edukatif Islam yang resmi. Oleh karena itu, saya sering menyampaikan nasihat melalui mimbar Jumat yang mulia seperti ini. Jangan pernah Anda berpikir bahwa sholat Jumat ini hanya rutinitas saja. Banyak orang tidak berpikir bahwa sholat Jumat ini adalah pendidikan. Para ulama memberi nama hadhihi madrasatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Forum Jumat ini adalah pendidikan, sekolahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita perhatikan di dalam Al-Qur'an, karena begitu pentingnya salat yang satu ini, ada satu surah namanya Suratul Jum'ah. Di situ Allah memanggil orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hei orang-orang yang beriman, kalau sudah datang waktunya sholat Jumat, Allah menggunakan kata fas'au. Artinya fas'au itu berusaha cepat, jangan terlambat. Dan Allah tidak mengatakan fas'au ila sholatil Jum'ah, tidak. Allah menyatakan fas'au ila dzikrillah, berzikir. Datang kemari bukan hanya fisik, datang kemari dengan hati yang bersih, hati yang dibersihkan. Datang kemari dengan otak yang mengarah kepada Allah, dengan semua tujuannya diarahkan kepada Allah. Lalu duduk beriktikaf. Karena begitu pentingnya sholat Jumat ini, sehingga orang yang berbicara ketika khatib sudah menyampaikan khutbahnya, dalam hadis yang terkenal diriwayatkan oleh Abu Hurairah, kalau Anda berbicara dalam saat seperti ini, idza qulta li sahibika yaumul jum'ati ansit wal imamu yakhtubu faqad lagaw wa man lagaw fala jum'ata lah. Coba perhatikan ini. Kalau Anda sholat Jumat seperti ini, khatib sudah mulai menyampaikan khutbahnya, lalu Anda mengatakan kepada orang di sebelah Anda, jangan rame, sudah mulai khutbah. Yang memberi nasihat ini enggak dapat pahala. Bagaimana dengan yang berbicara? Saya masih melihat di banyak masjid, alhamdulillah, masjid ini saya lihat cukup disiplin, sudah penuh. Beberapa kali saya sholat di Surabaya, begitu khutbah dimulai masih separuh.
Itu berarti tidak mengerti bahwa sholat Jumat ini adalah sholat istimewa. Kalau Anda datang sholat Jumat, apalagi memenuhi sunnah-sunnahnya seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Mandi sunnah, pakai pakaian kalau ada yang putih atau pakaian yang layak untuk masjid. Kemudian Anda datang tidak terlambat. Kemudian Anda beriktikaf, berzikir, cari tempat sedepan mungkin. Lalu Anda mendengarkan khutbah sampai selesai. Kata Rasulullah, kalau orang melakukan sholat Jumat seperti itu, ghufira lahu minal jum'a ilal jum'a wa ziyadah 3 ayyam. Diampuni dosanya dari Jumat ke Jumat, ditambah lagi dosa 3 hari. Artinya, kalau kita setiap Jumat hadir ke masjid seperti ini dengan sunnah-sunnahnya, langkah Anda dari rumah itu menghapus dosa, meningkatkan martabat Anda. Begitu kata Rasulullah SAW. Maka ma'asyiral muslimin, sekali lagi kita harus banyak bersyukur. Cobalah ingat saudara-saudara kita yang di Syria, saudara-saudara kita yang di Palestina. Belum tentu bisa sholat Jumat aman seperti ini. Oleh karena itu, melalui mimbar yang terhormat ini, saya ingatkan, orang Islam harus peduli kepada saudaranya. Bahkan Rasulullah tegas mengatakan, man lam yahtam bi amril muslimin falaisa minhum. Kalau orang tidak mau memperhatikan nasib saudaranya sesama muslim, maka dia tidak tergolong dalam kelompok muslim seperti yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW. Artinya kita harus saling tolong menolong. Kita harus silaturahmi. Dimanapun orang Islam sholat, itu saudara kita, di ujung dunia sekalipun. Oleh karena itu, kalau mereka dalam keadaan susah, kita juga ikut susah. Minimal kita mendoakan mereka. Syukur kalau Anda bisa memberi sumbangan kepada mereka. Dan ini penting sekali, karena ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ajaran Islam ini bukan ajaran yang mendidik umatnya untuk egois. Coba Anda perhatikan sholat ini. Insya Allah sedikit hari lagi sudah datang Rajab, kemudian Sya'ban, kemudian Ramadan. Bulan Rajab ini salah satu bulan haram yang istimewa. Dan kalau sudah kita ingat bulan Rajab, kita ingat sholat Isra Mi'raj di bulan Rajab. Maka saya petik sedikit supaya sholat kita semakin baik. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalami banyak problem, ditinggal wafat oleh pamannya yang memperhatikan dan memelihara beliau, ditinggal wafat oleh istrinya. Itu amal huzun. Ketika itu Rasulullah usianya 50. Kemudian Allah memerintahkan Jibril untuk datang kepada hambanya yang paling dicintainya, Sayyidul Mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Habibullah. Jibril mengatakan, ya Muhammad, innaka mad'uun li ziyaratis sama. Engkau diundang oleh Allah untuk berlanglang buana dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu Isra. Kemudian dari Masjidil Aqsa naik ke atas ila Sidratil Muntaha, yang tidak pernah dialami oleh siapapun, nabi siapapun tidak pernah mengalami itu kecuali Sayyidul Mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita harus bersyukur kepada Allah dijadikan umat Muhammad. Maka yang penting, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dari peristiwa besar Isra Mi'raj itu adalah Allah mengundang baginda Rasulullah menghadap Allah di arasy-Nya. Lalu masuklah Rasulullah. Jibril yang mendampingi mengatakan, ilahuna ya Muhammad, ilahuna ya Muhammad, saya tidak ada izin dari Allah untuk mendampingimu menghadap Allah di arsy, yang kita tidak bisa membayangkan kecuali kita mengatakan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Masuk Rasulullah menghadap Allah. Lalu Rasulullah memberi salam kepada Allah, yang salam itu kita baca setiap hari, yaitu ketika kita duduk at-tasyahud. Rasulullah menghadap Allah dengan tunduk mengatakan at-tahiyat
al-mubarakat, as-salawat, at-tayyibatu lillah. Itu salam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua kehormatan, semua kebaikan, semua barokah, semuanya milikmu dan darimu ya Allah. Itu artinya. Lalu Allah memberi salam kepada baginda Rasulullah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahu akbar. Azim. Luar biasa agung. Rasulullah diberi salam oleh Allah. Inilah salam umat Islam. Salam yang tidak bisa ditandingi dengan salam apapun. Salam minallah Rabbul Alamin. Salam yang penuh berkah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu salam Allah. Lalu Rasulullah dengan tunduk menjawab salam Allah. Dan tentu Nabi tidak bisa menjawab waalaikumsalam. Sebab assalam huwa Allah. Yang memberi salam itu adalah Allah. Maka Rasulullah dengan tawadhu mengatakan assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Itu salam jawaban Rasulullah. Salam bagi kami semua para nabi, para rasul, dan bagi semua hambamu yang soleh. Assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Itu solat kita setiap hari. Artinya kita setiap hari mendoakan saudara-saudara kita dimanapun. Saudara-saudara kita yang soleh, yang solat itu saling mendoakan di mana saja. Apalagi yang sedang sulit di Palestina. Ini harus lebih banyak kita doakan mereka itu. Nah kemudian terjadilah dialog agung ini. Lalu Jibril, menurut riwayat Jibril bersyahadat. Ada juga yang mengatakan Rasulullah yang mengucapkan syahadat itu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lalu Allah memerintahkan malaikat yang hadir bermiliar pada waktu itu di sana untuk bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu semuanya mengatakan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Istimewa saudara. Maka umat Islam ini harusnya bersatu. Umat Islam ini harusnya ta'awun, saling tolong menolong. Kalau saja umat Islam di Indonesia ini bisa menghayati solatnya, mereka pasti akan bersatu, mereka pasti akan bersaudara, mereka pasti akan kuat, mereka pasti akan disegani oleh semua orang. Tapi sayang sekali, umat Islam masih belum baik dalam hal bersatu. Mari kita galang persatuan. Mari kita berdoa, minta kepada Allah, minta tolong kepada Allah, supaya ke depan umat Islam khususnya di Indonesia ini, yang disebut sebagai bangsa muslimin terbesar di dunia, mestinya kita harusnya paling kuat. Kalau kita itu bersatu, kalau kita kembali kepada ajaran Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran itu berkali-kali berbicara tentang Rasulullah langsung maupun tidak langsung. Dan ada satu ayat yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang sangat mahal ini. Bagaimana supaya kita ini dicintai oleh Allah, bagaimana supaya kita ini dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bagaimana supaya kita ini cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena orang yang sholat, beribadah tanpa modal cinta, tidak mungkin baik ibadahnya. Bahkan Rasulullah dalam hadis mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Kata Rasulullah, tidak bisa seseorang itu bisa beriman dengan baik sebelum cinta kepada saya, Muhammad Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wasallam. Lebih besar cintanya dibandingkan cinta kepada anaknya, lebih besar cintanya dibanding kepada orang tuanya, bahkan kepada semua orang, bahkan kepada dirinya sendiri. Ini hadis Rasulullah. Kenapa Rasulullah menyampaikan hadis ini? Apa Rasulullah ingin dicintai? Tidak, itu adalah perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, di dalam surat Ali Imran ayatnya nomor 31, nanti sampai di rumah dibuka Al-Quran.
Surat Ali Imran ayatnya nomor 31, surat yang ketiga. Ini adalah janji Allah akan cinta kepada hambanya kalau mengikuti ayat ini. Dan tidak ada nikmat yang melebihi dicintai Allah. Kalau orang itu dicintai oleh Allah, sudah selesai. Dia berdoa diterima, dia minta apa saja diterima, dia ingin apa saja diberi oleh Allah kemudahan kalau dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana supaya dicintai oleh Allah? Jalannya adalah seperti yang difirmankan oleh Allah. Wa sadaqallahul azim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Allahu akbar. Allah memerintahkan kepada baginda Rasulullah, katakan Muhammad. Kita sering membaca Al-Quran dengan awalan qul. Itu artinya Allah menginstruksi Nabi untuk menyampaikan. Dan ayat ke-31 dari surat Ali Imran ini sudah disampaikan oleh Rasulullah kepada para sahabat dan abadi sampai hari ini, sampai hari kiamat. Rasulullah di hadapan para sahabat setelah menerima ayat ini lalu mengatakan kepada para sahabat, in kuntum tuhibbunallah, hei para sahabat, hei semua umat manusia yang ingin masuk surga, kata Allah, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian benar-benar cinta kepada Allah, fattabi'uni, ittabi'u Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikuti aku ini, kata Rasulullah. Ikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah. Anda akan dicintai oleh Allah. Maka itu jalannya. Kalau kita ingin dicintai Allah, coba berpikir bagaimana pola hidup Nabi. Dan itu tidak mungkin kecuali kita belajar dan belajar. Ini salah satu media untuk belajar. Tapi dari sini, kalau Anda mendengarkan khutbah di sini, kemudian dipelajari sampai di rumah, ikut kajian-kajian supaya semakin hari semakin kenal Rasulullah. Dengan itu nanti Anda cinta. Jadi cinta Rasulullah itu dibangun dari mengikuti Rasulullah. Rasulullah itu hidupnya semuanya adalah percontohan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Pada pribadi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah contoh teladan yang terbaik. Itu Allah yang mengatakan. Liman kana yarjullah. Bagi orang yang ingin Allah, selalu mendambakan Allah. Anda datang kemari kalau tidak mendambakan Allah, tidak ada artinya solat kita. Saya khutbah ini mendambakan ridha Allah. Liman kana yarjullah. Kalau orang dalam pikirannya selalu saya berdagang, saya berbisnis, mendambakan ridha Allah, karena saya diperintahkan oleh Allah untuk bertanggung jawab. Saya punya keluarga, saya bekerja, semuanya untuk ridha Allah. Saya ke masjid, saya jadi takmir masjid, saya baik dengan tetangga, saya bersahabat dengan teman-teman. Semuanya itu kalau diarahkan untuk ridha Allah, untuk ridha Allah, itu artinya mengikuti Rasulullah SAW. Dan selain itu, kemudian liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Berfikirnya saya harus kaya di akhirat. Banyak orang kaya di dunia belum tentu kaya di akhirat. Dan kaya yang hakiki itu bukan di sini, tapi ketika menghadap Allah dengan membawa amal soleh yang banyak. Bisa jadi orang yang tidak punya harta, orang yang hidupnya pas-pasan saja, tapi menjadi orang kaya di akhirat karena banyak amal solehnya. Sebaliknya, orang yang pangkat, orang yang kaya, orang yang pandai, kalau tidak membangun amal soleh mengikuti jejak Rasulullah, dia akan menjadi orang sulit di akhirat. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa dzakarallaha katsira. Orang yang ingin meniru Nabi, hidupnya Muhammadi, itu adalah orang yang hidup budayanya adalah budaya selalu ingat Allah, selalu berzikir. Ya ayyuhalladzina amanu uzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Allahu akbar. Hei orang-orang yang beriman, kata Allah, berzikirlah sebanyak-banyaknya.
Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Bertasbih pagi, sore dan seterusnya. Diartikan juga ini adalah salat, menjaga salat 5 waktu yang baik. Lalu apa yang didapat? Huwallazi yusalli alaikum. Kalau Anda lakukan itu, Anda akan disalawati Allah. Wa malaikatuhu, dan juga para malaikat Allah diperintahkan Allah memberi selawat kepada orang-orang yang banyak berzikir itu. Wa kana bil mu'minina rahima. Allah itu pada orang-orang beriman cinta. Inilah pola hidup junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti yang disampaikan oleh istri Nabi. Kana sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah fi kulli ahyanihi. Rasulullah itu tidak ada gerak tanpa zikir. Kalau pakai baju, bismillahirrahmanirrahim. Selesai, alhamdulillah. Coba itu dipraktekkan. Anda akan makan, sebelum makan sudah bersyukur terlebih dahulu. Ini macam-macam makanan, saya tidak ikut menanam. Masya Allah, banyak nikmat Allah. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Berzikir, ketika makan berzikir, selesai makan berzikir, tengah-tengah makan kalau sudah merasa nikmat berzikir, setelah selesai mencuci tangannya berzikir, dan begitu dengan begitu terus menerus. Artinya orang yang seperti itu dekat dengan Allah. Orang yang seperti itu meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang seperti itulah yang dicintai oleh Allah. Dan orang yang dicintai oleh Allah itu bukan saja dicintai saja, tapi dibersihkan dosa-dosanya. Oleh Allah dibersihkan dosa-dosanya kalau kita meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah sisa hidup kita yang kita tidak tahu sampai kapan ini. 2 hari lagi sudah tahun 2025. Kita tidak tahu sampai berapa lama lagi saya dan Bapak semuanya, hadirin yang saya muliakan, masih diberi kesempatan hidup. Jangan membuang waktu sia-sia. Gunakan setiap waktu itu untuk mendapat pahala yang sebesar-besarnya, minimal dengan berzikir, dengan bersalawat. Apalagi hari Jumat ini Rasulullah sangat menggalakkan kita untuk banyak bersalawat. Itu artinya orang yang selalu berzikir. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين أجمعين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. Sebagai penutup, hadis yang baru saja saya sampaikan ini adalah perintah Rasulullah agar kita selalu bertakwa. Sebab yang paling utama pesan khutbah Jumat itu adalah mengingatkan kita agar terus meningkatkan ketakwaan. Sebab tidak mungkin orang masuk surga kecuali al-muttaqi. Ittaqillah haitsuma kunta, kata Rasul. Bertakwalah dimanapun. Bukan hanya waktu di masjid, tapi waktu di pasar, waktu di parlemen, waktu sendiri, waktu dengan banyak orang. Terus berpikir bertakwa. Ini boleh atau tidak? Oleh Allah saya kerjakan. Kalau tidak, saya tidak kerjakan.
Itu orang yang bertakwa. Ittaqillah haitsuma kunta wa adbi'is sayyi'atal hasanah, kata Rasulullah. Kalau Anda kemudian ingat saya berbuat dosa, cepat ditutup dengan tobat, cepat ditutup dengan bersedekah, ditutup dengan salat sunnah diperbanyak. Itu akan menghapus dosa Anda. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, kata Rasulullah. Bergaullah dengan masyarakat dengan akhlak yang mulia. Karena agama Islam itu sebenarnya adalah akhlak. Kita sholat ini supaya akhlak kita baik. Kita berpuasa supaya akhlak kita baik. Kita berhaji dan seterusnya, semua supaya akhlak kita baik. Kalau orang rajin sholat tapi korupsi, itu artinya bukan orang Islam yang benar. Dan banyak orang seperti itu. Mari kita camkan baik-baik. Saya sudah usia berapa dan masih tinggal berapa, sisanya ini akan saya jadikan sebagai hari-hari yang diridhoi Allah, hari-hari yang terbaik. Semoga Allah memudahkan, semoga Allah memberi pertolongan kepada kita semuanya untuk bisa hidup yang lebih Muhammadi, hidup yang lebih Qur'ani, agar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka karimun sami'un qaribun mujibud da'awat وقضي الحاجات يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في إندونيسيا وفي بلاد المسلمين عامة وخصوصا في فلسطين. اللهم انصر المجاهدين والمستضعفين في فلسطين. اللهم انصر المجاهدين والمستضعفين في سوريا وفي كل بلاد المسلمين. إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. ربنا اغفر لنا وتب علينا، اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. هذا الدعاء منا يا رب ومنك الإجابة، وهذا الجهد منا وعليك التكلان. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا ومرشدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. وأقم الصلاة.